Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Safitri dengan NIM 2310931018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembedahan sistem studi kasus tragedi Golodo Merapi dan titik lemah kesiapsiagaan bencana. Yang pertama itu adalah risk picture. Risk picture itu merupakan diagram visual berbentuk gambar yang digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh suatu situasi masalah dalam organisasi atau sistem. Di mana risk picture saya pada studi kasus ini adalah tragedi Golodo Merapi dan titik lemah kesiapsiagaan bencana. Nah, berdasarkan dari risk picture tersebut bisa kita lihat alur peristiwa atau kelemahan sistem kesiapsiagaan pada tragedi Golodo Merapi. Nah, di sini BMKG telah memberi peringatan dini, namun informasi tidak tersampaikan baik ke masyarakat hingga evakuasi terlambat dan banyak korban jiwa. Nah, kondisi ini juga menunjukkan lemahnya penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, terutama pada tahap pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Nah, tragedi ini juga berulang, di mana telah terjadi pada tahun 1979 dan terjadi kembali pada tahun 2024. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa sistem peringatan dini dan koordinasi antar lembaga masih belum efektif. Selanjutnya itu adalah gejala masalah. Nah, gejala itu merupakan tanda atau indikasi awal yang mengindikasi adanya suatu masalah atau perubahan suatu sistem. Nah, gejala masalah yang pada studi kasus ini yang pertama adalah korban jiwa dan kerusakan yang besar. Yang kedua adalah gagalnya sistem peringatan dini. Ketiga, tidak ada skema evakuasi yang jelas. Kemudian yang keempat, pemukiman di kawasan rawan bencana. Kelima adalah paradigma penanggulangan bencana yang reaktif. Kemudian komunikasi dengan dan koordinasi yang lemah dan pengulangan sejarah. Selanjutnya itu adalah elemen masalah. Nah, elemen masalah ini yang pertama adalah decision maker atau problem owner. Ini merupakan individu atau kelompok yang memiliki kendali untuk memilih tindakan, untuk memiliki otoritas untuk mengimplementasikannya. Nah, di sini contohnya adalah BNPB, pemerintah daerah, PVMBG, dan BMKG. Kemudian objektif atau tujuan yang diinginkan, di mana mencapai kesiapsiagaan bencana yang tinggi untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan akibat banjir lahar. Kemudian yang ketiga adalah kriteria keberhasilan atau decision criterion, yaitu korban jiwa mendekati nol, kerusakan infrastruktur minimal, peringatan dini efektif hingga level masyarakat, dan evakuasi berjalan lancar. Kemudian yang keempat adalah kendali atau kontrol, di mana pemerintah memiliki kendali untuk membuat kebijakan, membangun sistem, melatih masyarakat, dan menegakkan aturan tata ruang. Kemudian yang kelima adalah konteks, di mana kondisi geologi Gunung Merapi yang rawan, tingginya curah hujan, dan faktor sosial ekonomi yang mendorong masyarakat tinggal di kawasan berbahaya. Kemudian itulah pemangku kepentingan masalah, di mana stakeholder ini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah problem owner, di mana orang-orang yang memiliki kendali atas aspek-aspek tertentu di suatu masalah. Nah, di sini contohnya adalah pemerintah Sumatera Barat atau pusat. Kemudian yang kedua adalah problem user atau pengguna masalah, di mana orang-orang yang menggunakan solusi atau menjalankan keputusan yang disetujui. Contohnya pada studi kasus ini adalah masyarakat nagari, kelompok siaga bencana, dan BPBD. Kemudian yang ketiga adalah problem customer atau pelanggan masalah, di mana pihak yang menikmati keuntungan atau menjadi korban dari konsekuensi penggunaan solusi. Di sini contohnya adalah masyarakat di KRB Merapi. Kemudian yang keempat adalah problem analis atau kontrol, di mana pihak yang menganalisis masalah dan mengembangkan solusi untuk disetujui para pemilik masalah, seperti contohnya BMKG, PVMBG, dan BNPB. Nah, selanjutnya itu adalah pernyataan masalah. Jadi, pernyataan masalah ini dia berdasarkan gejala masalah, risk picture, elemen masalah, dan pemangku masalah atau stakeholder. Kemudian, pernyataan masalah pada studi kasus ini yang relevan adalah berdasarkan CATWO, di mana C itu adalah customer, merupakan masyarakat di kawasan rawan bencana. Kemudian aktornya adalah pemerintah yang bertindak sebagai pelaksana. Kemudian T adalah transformation process, yaitu memperbaiki sistem penanggulangan bencana. Kemudian owner, pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab. Kemudian environment constraints, di sini keterbatasan anggaran dan dinamika sosial masyarakat. Kemudian nama model adalah optimasi alokasi sumber daya penanggulangan Golodo, di mana argumen mengenai model ini adalah model ini disusun berdasarkan kondisi nyata tragedi Golodo Merapi, di mana keterlambatan evakuasi dan koordinasi disebabkan oleh penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Meskipun BMKG telah memberikan peringatan dini, kurangnya kesiapan logistik, personal, dan jalur komunikasi menyebabkan penanganan bencana berjalan lambat. Nah, model ini berupaya untuk mengoptimalkan distribusi sumber daya manusia, alat, dan informasi agar setiap instalasi dan merespon lebih cepat dan efisien. Nah, dengan alokasi yang tepat waktu dan tepat sasaran, sistem penanggulangan diharapkan lebih terorganisasi sehingga korban dan kerugian dapat diminimalkan. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai pembedahan sistem studi kasus tragedi Golodo.
Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.